Tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti rusa rindu sungai, demikian jiwa kami selalu rindu berhasrat besar untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami adalah merupakan quality time, waktu yang sangat berharga bagi kami. Setiap pagi seperti ini kerinduan kami bersama untuk menerima segala bimbingan kasih Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati kami sudah siap dipenuhi oleh hikmat sorgawi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua. Shalom, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Sebelum saya lanjutkan, ya amin. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya menyampaikan permohonan doanya untuk keberangkatan kami nanti siang menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan kami akan berangkat bersama-sama menuju Kuala Namu, Medan, dan melakukan pelayanan misi pemberitaan Injil Kristus di Sumatera Utara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan kerinduan kita bersama. Kami adalah utusan dari saudara-saudara, mewakili saudara-saudara kami semuanya untuk menyampaikan Injil Kristus. Biarlah makin banyak jiwa yang mendengarkan dan memahami, menikmati akan berkat surgawi yang saudara-saudara dan saya sudah lebih dulu mengalaminya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua dukungan jemaat kudusnya Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara apa yang kami lakukan mewakili jemaat Tuhan, semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita akan terus mendalami akan firman Tuhan dari kitab Efesus untuk memberikan kepada kita gambaran yang lebih spesifik lagi, saudaraku, tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita menetapkan tujuan kita setiap kita melakukan pembelajaran akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan ya dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak menemukan maknanya. Saudara-saudaraku, kita tidak mempunyai sistem pembacaan Alkitab seperti itu. Tapi kita harus menelusuri bagian-bagian firman Tuhan yang memberikan makna yang sangat mendalam untuk kita semua memahami tentang karya Allah dalam kehidupan manusia ya, dan terkhusus kita sebagai gereja tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita sedang mempelajari satu kitab yang sangat besar. Besar bukan karena jumlah pasalnya banyak dan ayatnya banyak, tetapi kitab Efesus adalah surat Rasul Paulus yang menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai kepala gereja
sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya, anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, sehingga saudara, ya, ketika kita mempelajari kitab Efesus ini masih seputar pengantar ya Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita mempelajari kitab Efesus ini nanti akan semakin terasa hubungan pribadi dan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita akan mengalami suatu proses bagaimana kita mengerti membangun hubungan yang erat, ya, relationship kita, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus sebagai kepala, ya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi ya ada ya orang yang menyebutnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, ya, antara kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat tepat sekali kita sekarang berada di posisi di mana kita selalu membagi waktu kita, ya, menyerahkan diri kita bersama-sama, saudara, untuk terus melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua dan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, beberapa waktu sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Galatia. Kitab Galatia di mana itu adalah kitab koreksi terhadap doktrin, koreksi terhadap pengajaran, khususnya antara hukum Taurat dan kasih karunia, supaya tidak salah memahami ya apa artinya hukum Taurat diberikan dan bagaimana Tuhan Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan kemudian Tuhan Yesus mengaruniakan kasih karunia-Nya sebagai jalan hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dan sekarang kita masuk pada kitab Efesus, di mana kita akan memahami tentang hubungan diri kita dengan Tuhan Yesus, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Banyak orang bilang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan itu bagaimana itu membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan tentunya ini, saudara, kita akan memahami beberapa waktu ke depan. Itu bukan digambarkan dengan hubungan emosional, ya, hubungan dengan penyembahan yang disebut penyembahan, lalu mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan penampilan secara emosional, ya, saudara-saudara, lagu-lagu pujian yang secara emosional diulang-ulang. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, ini adalah memahami, ya, kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, dan kita mengerti posisi kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus yang surgawi saat ini dengan segala firman kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi koreksi tentang gereja kita akan mengerti ketika hari demi hari ke depan. Mungkin kita akan bertemu, Bapak Ibu Saudara, sampai ratusan kali, ya, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus bersikap sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, baik dengan Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh dan baik dengan kita sesama anggota tubuhnya
maupun dengan dunia luar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat juga ya kitab Korintus, kitab Korintus itu juga adalah kitab yang mengoreksi. Suatu saat kita akan bertemu bersama-sama membahas kitab 1 Korintus, 2 Korintus, berbicara tentang koreksi mengenai perilaku kehidupan orang percaya, ya, perilaku kehidupan orang percaya ya terhadap sesamanya, dan juga bagaimana kesaksian hidup orang percaya satu dengan yang lain. Dan lebih khusus Bapak Ibu Saudara akan kita pelajari itu bagaimana kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang membuat orang percaya tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan banyak belajar dari kitab 1 Korintus dan 2 Korintus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan coba melihat dari Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 kita akan lihat di ayatnya yang ke-22. Ya, ayatnya yang ke-22 ya. Setelah kemarin saya sudah menyampaikan satu ayat pertama dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa setiap firman yang diilhamkan, diinspirasikan oleh Tuhan, ya, yang ada di dalam Alkitab kita ini, itu sangat bermanfaat, membawa dampak yang besar untuk mengoreksi ya kekeliruan, ya, memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan. Maka saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan membimbing kita ke arah kedewasaan iman kita di dalam Dia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-22 dan 23 menegaskan tentang posisi daripada Yesus Kristus saat ini, ya, kepemimpinan Yesus Kristus ya saat ini, ya, terhadap jemaatnya, terhadap kita. Kita baca Bapak Ibu Saudara di ayat 22 dikatakan di situ, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya, Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku, sebagai kepala tubuh. Jadi kalau terhadap bangsa Israel, Yesus tidak dikatakan sebagai kepala tubuh. Ya, di ayat 22, 23. Jemaat yang adalah apa? Yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Allah berhubungan dengan bangsa Israel, saudara-saudara, Yesus tidak disebut sebagai kepala, ya, tapi sebagai raja. Nah, ini saudara-saudara harus benar-benar kita perhatikan dengan baik supaya kita tidak salah-salah memahami posisi Kristus saat ini dalam hubungannya dengan orang percaya saat ini. Saudara, disebutkan sebagai kepala tubuh Kristus, kepala gereja tubuh Kristus. Tidak disebutkan secara khusus sebagai raja. Ya, karena kalau Yesus Kristus diposisikan sebagai raja, dan itu melalui hubungannya dengan bangsa Israel, maka berkat-berkat kerajaan sorga akan nyata di dunia ini. Ya, maka mujizat-mujizat
ya, penyembuhan-penyembuhan, ya, kuasa-kuasa supernatural, ya, Bapak Ibu Saudara, itu akan menyertai, ya, tanda-tanda orang percaya di dunia ini kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengalami, ya, di mana dia menderita sakit pada tubuhnya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dapat disembuhkan sakit penyakit yang ada pada tubuhnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa saat ini Tuhan Allah mengaruniakan berkat yang lebih besar daripada mujizat. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh Kristus, dan kita adalah anggota-anggotanya. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita saat ini? Saudaraku, Yesus mengaruniakan kepada kita berkat yang lebih daripada mujizat, yaitu kasih karunia-Nya. Amin. Jadi kalau saat ini orang masih mencari-cari mujizat, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah ketinggalan dengan rencana Allah yang memberikan kepada setiap orang percaya melebihi daripada mujizat. Kasih karunia itu melebihi daripada mujizat, Bapak Ibu Saudara. Masih jauh di atas mujizat. Karena kasih karunia Allah itu adalah penyataan kasih Allah yang sempurna, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa ditiadakan, yang tidak bisa lenyap. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh berhenti. Ya, mujizat-mujizat itu bisa menghilang, Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus, ya, mengawali pelayanannya, dia mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat. Ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengusir setan. Dia mempunyai karunia, ya, untuk melakukan berbagai macam, ya, kuasa-kuasa supernatural yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan semakin nyata kasih karunia Allah dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahkan menolong teman-teman seperjalanannya, sepelayanannya, seperti Timotius yang mengalami sakit penyakit. Paulus pun tidak memiliki karunia penyembuhan itu lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepadanya melampaui daripada kuasa karunia penyembuhan. Karena kuasa kasih karunia Allah itu sempurna memampukan Rasul Paulus dan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Ya, saudara-saudara, orang Israel, kepada mereka ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan berbagai macam mujizat, penyembuhan-penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, dan seterusnya. Apakah kuasa-kuasa mujizat itu berlangsung terus, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena orang-orang Israel, bangsa Israel, telah menolak Yesus Kristus dengan menyalibkan Yesus sebagai Raja. Maka, saudara-saudara, apa yang menjadi, ya, rencana Allah dalam program kerajaannya di bumi, kerajaan sorga, berikut dengan berkat-berkat yang menyertainya, yaitu berkat-berkat mujizat dan kuasa supernatural, dengan sendirinya Tuhan hentikan, ya, dan tidak memberikannya lagi kepada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin orang akan salah paham, salah mengerti dengan pernyataan kebenaran seperti itu.
Tapi saudara, ya, kalau saudara dan saya ingin memahami lebih dalam tentang hubungan Allah dengan manusia, maka kita harus masuk lebih dalam lagi memahami arti daripada kasih karunia. Karena kasih karunia Allah saat ini melebihi daripada mujizat. Ya, kasih karunia Allah saat ini melampaui daripada mujizat. Karena kalau mujizat bisa berhenti, kasih Allah tidak bisa berhenti. Amin. Jadi untuk itulah saudara dipanggil hidup dengan saya. Jangan mencari-cari sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan saat ini dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, karena kekeliruan manusia, ya, dan bahkan karena keserakahan manusia selalu memaksakan kehendaknya, saudara, maka banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang kecewa, saudara. Kenapa banyak orang yang kecewa? Karena mereka mencari sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah saat ini. Ya. Apa yang tidak dilakukan oleh Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah Tuhan Allah tidak memberikan segala sesuatu menurut keinginan manusia. Tapi Tuhan Allah pasti memberikan apa yang Dia kehendaki, yaitu kasih karunia-Nya, pemberitaan tentang salib Yesus Kristus, di mana di atas kayu salib itu Allah telah menyerahkan nyawa anaknya yang tunggal, anak domba Allah, untuk membayar lunas segala dosa dan pelanggaran manusia dan melepaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Itulah saat ini yang Allah sedang kerjakan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Melebihi daripada mujizat, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang saat ini, saudaraku, mengikut Yesus untuk hal-hal yang tidak sempurna. Mengejar hal-hal yang tidak abadi. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, tidak heran kalau mereka menjadi kecewa dalam hidupnya. Karena apa? Mereka mengejar sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan ini membuat mereka kecewa dan bahkan meninggalkan imannya. Nah, saudara dan saya, pada pagi hari ini, saudara, kita melihat tadi, dikatakan di ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus. Amin. Kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, dan Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat, kepada kita sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Jadi hubungan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan Yesus Kristus saat ini adalah hubungan antara kepala dan anggota tubuh. Amin. Hanya satu kepala, Bapak Ibu Saudara. Anggota-anggota tubuh yang banyak. Ya, sebagaimana kita lihat di dalam diri kita secara fisik, kita mempunyai hanya satu kepala, tetapi anggota-anggota tubuh kita banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan seterusnya. Tapi semua anggota-anggota tubuh itu terhubung satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita dapat memahami bagaimana hubungan kita sebagai jemaat tubuh Kristus. Kita harus terhubung satu dengan yang lain, karena tidak ada yang memisahkan kita lagi dari kasih Allah, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang terhubung dengan kekuatan kasih karunia Allah. Kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Nah, kedekatan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kedekatan kita satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ada merupakan berkat yang terbesar
yang pernah Tuhan karuniakan kepada umat manusia. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang Israel, saudara, mereka mempunyai kedekatan karena mereka terkhusus secara garis keturunan, secara kesukuan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, orang Israel dengan 12 suku, saudara-saudara, itulah identitas daripada bangsa Israel. 12 suku. Ya, kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus tidak mengenal kesukuan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan tingkat sosial, itu tidak ada di dalam tubuh Kristus. Kita sama di hadapan Kristus, kita satu di dalam Tuhan, dan kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang sangat dihargai karena penebusan oleh darah Kristus menjadikan kita menjadi sama berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi tidak ada perbedaan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada di antara kita perbedaan kehormatan karena seorang menjadi pendeta, seorang menjadi gembala, seorang menjadi penginjil, lalu ada jemaat biasa. Tidak ada jemaat biasa, jemaat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua kita sama, adalah anggota tubuh Kristus, hanya berbeda fungsi dan talenta kita, saudara-saudaraku, dalam hal bagaimana kita membangun sebagai tubuh Kristus satu dengan yang lain, dan supaya, ya, apa yang dikatakan tadi di ayatnya yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, dan itu yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Allah. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Allah memenuhi, ya, tubuhnya dengan segala berkat surgawi. Di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, Tuhan terus menyuplai. Amin. Tuhan terus memberikan, mengaruniakan kepada kita berkat-berkat surgawi, supaya memenuhi segala sesuatu, di dalam segala sesuatu dalam Kristus Yesus, kita bisa menampilkan kehidupan Kristus yang surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah melalui pemberitaan firman kebenaran, pemberitaan kabar baik Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, dari situlah awal bagaimana kita memperkenalkan, ya, Kristus sebagai kepala tubuh Bapak Ibu Saudaraku, dan kita setiap orang yang percaya adalah anggota-anggotanya. Siapa yang tidak terhubung dengan Kristus sebagai kepala, siapa yang tidak terdaftar sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mendapatkan, ya, kehidupan yang abadi, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, dan tidak ada hubungannya, belum ada hubungannya dengan rencana Allah, ya, yang sangat nyata di dalam kasih karunia-Nya memberkati kehidupan setiap orang yang percaya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ini, saudaraku, bersama-sama kita belajar datang pada pengetahuan akan kebenaran, adalah supaya saudara dan saya bisa menunjukkan bahwa anggota-anggota tubuh Kristus itu tidak ada yang mati. Semuanya hidup, amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak berfungsi, tapi Tuhan Allah menggunakan setiap anggota-anggota tubuhnya menjadi saluran berkat terhadap sesama anggota tubuh satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudaraku, ya, kita tahu bahwa salah satu sakit penyakit yang terjadi secara fisik dialami oleh manusia adalah penyakit stroke. Penyakit stroke itu Bapak Ibu Saudara terjadi karena dikatakan ada penyumbatan, karena aliran darah tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, maka terjadilah stroke.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anggota tubuh Kristus, darah Kristus telah mengalir ya melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Supaya kita sehat sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita harus terhubung satu dengan yang lain. Tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus bekerja sama dan kita harus saling mendukung dan kita harus saling terhubung. Kita harus terbuka satu dengan yang lain dan kita harus terang-terangan menyatakan bahwa kita siap mendukung satu dengan yang lain untuk kemajuan setiap saudara-saudara kita sebagai anggota tubuh Kristus. Disitulah kita bisa memahami bagaimana Tuhan Yesus membangun kehidupan kita bersama untuk memenuhi segala kehendak-Nya bagi kita, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, pada pagi hari ini, ya, saudara, saya tetap menghimbau kita semua, saudaraku. Ya, mari, ya, kita pertahankan terus sebagai tradisi, kebiasaan yang baik untuk kita selalu terhubung dengan firman Allah. Salah satu caranya adalah melalui kita bersama-sama ya melakukan saat teduh pagi hari, supaya saudara dan saya ya bisa saling terhubung sebagai anggota tubuh Kristus, menyalurkan kasih karunia Allah dengan mendukung bersama-sama ya satu dengan yang lain. Kita sebagai anggota tubuh Kristus bertumbuh bersama dalam kebenaran, dalam iman yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita siap menghadapi segala tantangan, persoalan dalam kehidupan ini dengan selalu mengandalkan kasih karunia Allah yang selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini kembali lagi Tuhan kami dikuatkan oleh firman kebenaran bahwa kami akan terus maju bersama-sama. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami tidak akan menghilang. Sebagai anggota gereja tubuh Kristus, kami akan tetap ada. Dan kami akan transparan. Kami akan terbuka. Sebagai surat yang tertulis di hadapan semua orang, kami akan menunjukkan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kami mempunyai kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Dan disitulah berkat daripada Tuhan akan mengalir melalui kehidupan kami yang baru. Ada firman kebenaran-Mu yang terus mengingatkan kami dan menyuplai akan apa yang kami butuhkan, nutrisi untuk bisa membuat kami sehat di dalam tubuh. Maka kami harus berfungsi di dalam pelayanan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah yang memakai hidup kami semua. Engkaulah yang memberkati kami semua, supaya kami terus dimampukan untuk membangun sesama anggota tubuh Kristus dan kami maju bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semua. Salam kudus. Ya, kita akan jumpa ya besok pagi lagi saudara-saudaraku. Dari posisi kami ada di Sumatera Utara, tapi kita di dalam Zoom kita melalui ibadah online kita akan kita pertahankan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.